Halo, balik lagi sama gua, sama anak Nawaf Lamutar di BSD Bincang Sarang Dulur. Ya, semoga teman-teman semua penonton sehat ya, karena supaya nih bisa terus menonton konten-konten dari BSD. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Kenapa? Karena kita nih sebagai mahasiswa yang berada di Timur Tengah, yang notabene sebagai warga Indonesia, apakah perlu kita ini belajar tentang peradaban Timur Tengah? Sedangkan kan tidak relate gitu sama kita. Kita belajar, kita ini adalah orang Indonesia yang notabene ada Asia gitu kan. Tetapi kita kan yang sedang Timur Tengah, apakah perlu gitu belajar peradaban Timur Tengah gitu? Nah, di sini gua akan mencoba mengulik seberapa pentingnya nih kita ini belajar peradaban Timur Tengah. Karena itu gua mengundang narasumber yang sangat-sangat menarik nih, yang emang komunitas ini tuh berkecimpung atau berkreasi tentang sejarah-sejarah peradaban nih. Langsung aja kita panggil narasumber kita yang paling kece dan paling ganteng, Ustadz Aufia dari Kajian Ar-Razi. Halo. Halo. Kak Aufia, boleh. Ya gitu, gimana Ustadz Aufia, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, kita kenalan dulu kali ya sama Boleh, Kak Aufia boleh, nih ya. boleh. Mungkin boleh langsung aja. Siapa? Kak Aufia ini sebenarnya siapa sih? Saya manusia pastinya. Iya masih ya. Oke, jadi kalau nama lengkapnya Muhammad Aufia Al-Kiram, mungkin bisa dipanggil Aufia atau Al-Kiram gitu kan. Terus sekarang sedang menempuh studi di kuliah Syariah wal Qanun. Ya kalau orang-orang kebanyakan Islamiyah ya kita agak belok dikit, kita ke Qanun. Gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ya, Udah itu aja. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya nih. Kayak kan melihatlah teman-teman tema-tema atau di media sosial Kajian Ar-Razi ini banyak sekali mengunggah tentang kajian-kajian peradaban nih. Ya, betul. Nah, berangkat dari situ tentunya tidak dipungkiri ini pasti ada latar belakangnya. Betul. Mengapa Kajian Ar-Razi ini didirikan? Nah, kita nih pengen tahu nih kenapa Kajian Ar-Razi ini didirikan gitu. Apa latar belakangnya gitu? Oke, ini cerita sedikit ya. Boleh. Jadi di tahun 2017 itu kan, saya belum lahir di Mesir pastinya. Nah, di 2017 itu kakak-kakak senior kita dari angkatan IKPM ya, IKPM Kairo waktu itu ingin mendirikan sebuah kajian, suatu wadah untuk untuk saling berdiskusi dan membuat makalah ilmiah waktu itu. Karena kita seperti kita ketahui ya, kita kan Azhari jarang berkutik dengan karya-karya ilmiah atau keputusan ilmiah gitu kan, dan di perkuliahan pun kita kan tidak diwajibkan umumnya kita ya. Nah, jadi kajian itu didirikan landasannya pertama karena ingin membuat wadah diskusi, kemudian untuk melatih kepenulisan. Nah, tapi awalnya itu bingung nih, mau apa dulu nih tema kajiannya. Karena waktu itu udah ada beberapa kajian. Di antaranya mungkin ada kajian I'jaz yang fokusnya ke tafsir Al-Quran dan ulumihi. Kemudian ada Nun yang fokusnya ke pemikiran dan filsafat. Kemudian ada Sanad yang fokusnya ke hadis. Nah, berarti kan ada gap di situ. Apa? Sirah Nabawiyah. Yeah. Nah, Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Akhirnya di situ dirembukanlah dan jadilah suatu komunitas yang fokus pembahasannya itu Sirah Nabawiyah. Nah, itu pertama. Karena gap di keilmuan tadi. Ada celah di keilmuan di kajian-kajian di IKPM waktu itu. Akhirnya landasan dipilih Sirah Nabawiyah sendiri pastinya karena ya kita umat Islam. Uswah kita siapa? Pasti Rasulullah. Gitu kan? Nah, itu salah satunya. Jadi sudah seharusnya kita mentadaburi Sirah Nabawiyah itu. Makanya komunitas ini didirikan. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah terus berlanjut. Dan di landasannya itu sebenarnya fokusnya ke Sirah Nabawiyah kan ya. Tapi berkembang ke sejarah peradaban Islam secara umum. Gitu. Dan berkembang lagi ke sejarah secara umumnya. Ya, cuman takhusus inti utamanya, core of the core-nya itu ya Sirah Nabawiyah itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu landasan didirikannya. Ya. Nah, terus lanjut, ini Kajian Ar-Razi ini berarti sudah ada dari tahun 2017. Iya, betul, 2017. Nah, untuk teman-teman sendiri itu
kapan aja sih mengkajinya, atau dari anggotanya sendiri itu ada berapa gitu jumlahnya nih kajian Ar-Razi? Kalau jumlahnya sekarang ada puluhan ya, kira-kira ada puluhan orang. Puluhannya berapa saya kurang tahu juga ya, mungkin puluhan ya. Puluhan. Dan waktu kajiannya itu seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi sistem kajiannya begini. Jadi sistem kajiannya kita bukan sistem kajian yang monolog. Monolog maksudnya cuma kita mendengar aja gitu, enggak. Tapi sistemnya dialog, dua arah. Jadi tidak hanya pematerinya yang memaparkan materi, tapi netizen yang atau hadirin pun juga boleh memberikan masukan, memberikan bantahan, memberikan kritikan, itu boleh. Jadi sistemnya itu kita mengkaji sirah nabawiyah atau peradaban Islam secara umum dengan cara membuat makalah. Nah, jadi makalah di situ nanti ada PPT, PowerPoint atau wasailul idoh lainnya yang untuk presentasi, kemudian dipresentasikan. Nah, jadi setelah presentasi ada yang namanya sesi tanya jawab, diskusi dan tanya jawab. Nah, terakhir ada islah makalah atau editing makalah. Nah, jadi di situ kaidah-kaidah kepenulisan itu dikritik sehabis-habisnya gitu. Jadi untuk apa? Untuk improvisasi pastinya ya. Itu apa namanya? Kemudian kayak tadi ya, monolog dan dialog. Jadi di kajian Ar-Razi ini sendiri kita tidak terpaku. Maksudnya gini, ketika kita datang kajian kita tuh nggak boleh kosong. Harus minimal udah baca atau minimal sudah mengkaji ke salah satu masyayikh yang memang membahas itu. Nah, jadi makanya sistemnya tadi kita tuh dialog bukan monolog. Kalau mungkin kita mengaji ke masyayikh itu kan kita monolog ya. Kita mendengar, kita catat, ya udah sami'na wa ata'na gitu kan. Nah, tapi kalau di Ar-Razi kita ambil ilmu dari masyayikh, kita ambil ilmu dari kutub-kutub gitu kan, kitab-kitab sirah atau kitab-kitab tarikh lainnya, baru kita tuangkan di forum itu. Nah, jadi disitulah kita orang yang bermazhab apa gitu kan, mazhab sejarahnya apa gitu, misalkan setuju sama kejadian ini atau pro kontranya, itu didiskusikan di situ. Kurang lebih gitu. Nah, itu kan tadi ngomong-ngomong terkait makalah tuh ya. Berarti kan itu kan ada termasuk ada yang bisa dibaca sama kita nih ya. Betul. Nah, biasanya itu kajian Ar-Razi itu membuat makalah tersebut tuh dibukukan atau tidak gitu, sehingga bisa dibaca oleh khayalak ramai gitu. Untuk saat ini pembukuan belum ada, maksudnya dalam bentuk bukunya. Tapi kalau wacananya udah ada, tapi belum terwujud ya. Cuman kalau mau diakses itu bisa. Sebenarnya gini, cara mengaksesnya itu datang ke kajiannya atau mungkin bisa minta ke salah satu anak kajian yang kalian kenal. Nah, itu nanti di-share insya Allah bisa. Nah, jadi bisa dinikmati publik lah. Tapi dalam konteks perlu dipahamin dulu, makalahnya anak Ar-Razi ini tidak 100% benar-benar layak dipublis sebenarnya. Karena akan dikritik lagi, dibahas lagi dan lain-lain. Cuma nanti di akhir itu biasanya ada sesi editing kan. Nah, dari editing itu ada revisi. Nah, dari revisi ini harus dikumpulkan ke ada bagian sekretarisnya. Nah, ketika udah sampai di sekretaris baru boleh di-share gitu. Maksudnya layak di-share ke publik insya Allah. Oh, itu kalau kita bisa aksesnya di mana ya? Kalau di domain publik belum ada mungkin ya. Oh, bisa cara mungkin antum masuk ke grup kajian Ar-Razi. Ada grup umumnya. Jadi di grup umum tuh biasanya nanti di-share kalau kalian mau baca makalahnya. Nah, tuh guys, jangan lupa ya, kalau pengen baca-baca tentang peradaban Islam nih, langsung aja. Nanti mungkin lihat aja di deskripsi kalau dicantumin ya. Tapi ya, kayaknya Mik agak terlalu atas tuh. Oh, terlalu atas ya? Biar kelihatan gantengnya. Aduh. Nah, terlalu silau nanti. Oh, iya. Lalu setelah hal itu kira-kira nih, pasti kan ada tujuannya lah untuk kita mengaji peradaban Islam kan. Betul. Nah, sekiranya itu berapa urgensi itu seperti apa sih untuk mengkaji peradaban Timur Tengah? Ya kan saya kan udah bilang ya, kita kan orang di Indonesia kan nggak belajar tentang budaya-budaya Timur Tengah. Betul. Nah, itu tuh relate gak sih sama kita untuk apa gitu? Betul. Tapi sebelum saya jelasin, saya boleh nanya dulu nggak ke antum? Yang dimaksud peradaban Timur Tengah yang antum pahami seperti apa dulu nih? Ya nih, kalau yang saya pahami sih sebagai orang awam ya, kita posisikannya. Ya udah, kita tuh belajar misalnya Timur Tengah tuh ya cuman ada unta. Geografis, sekedar geografis aja gitu. Timur Tengah tuh. Terus kita cuma ada gurun, juga cuman ada makanan-makanan khas Timur Tengah lah. Full ya. Iya, hanya peradaban kan hanya seperti itu kan. Iya. Jadi kalau yang dimaksud Ar-Razi ini peradabannya bagaimana dan apa gitu urgenitasnya. Oke, betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibahas peradaban Timur Tengah, kita kembali ke istilah Timur Tengah dulu itu apa? Itu kan, karena kalau maksud kita misalkan nih, kita mengatakan peradaban Timur Tengah, tapi maksudnya itu peradaban Islam misalkan. Nah, itu ada yang sedikit kurang di situ. Maksudnya begini, karena istilah Timur Tengah itu kita pahamin dulu, itu istilah kontemporer, baru muncul di abad ke-19 dan dipopulerkan oleh Inggris. Nah, jadi sebenarnya istilah Timur Tengah atau Middle East itu
jarang digunakan oleh para ulama Islam. Gitu kan, jarang, bukan nggak ada tapi jarang gitu kan. Nah, jadi kita pahami dulu, Middle East ini adalah istilah kontemporer yang dipopulerkan oleh Inggris untuk menyebutkan daerah jajahannya di kawasan-kawasan sedikit dari Afrika dan Turki dan Iran dan lain-lain. Karena kan ada Timur Jauh, Timur Dekat gitu kan, jajahan Inggris. Timur Dekat itu contohnya kayak mungkin negara-negara India, kawasan India. Kan itu jajahan Inggris dulu kan. Timur Jauh ya Malaysia, daerah-daerah timur lah, Cina, Jepang dan lain-lain. Nah, itu pertama. Terus kemudian yang kita pahami kalau misalkan kita ingin membahas peradaban Islam, kita menyebutnya peradaban Al-Hadarah Al-Islamiyah. Gitu, peradaban Islam secara menyeluruh, secara luas gitu kan. Urgensinya apa? Ini udah paham ya, maksudnya perbedaan antara Middle East dan peradaban Islam ya. Okay. Di sini udah lengkap ya. Detailnya baca sendiri di kitab, jangan manja ya. Nah, terus urgensinya apa sih? Apa sih urgensi kita untuk mempelajari Hadarah Islamiyah? Ya. Pertama, mungkin orang-orang bertanya, kita kan orang Indonesia, bukan orang Arab gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, kita mempelajari peradaban Islam itu secara tidak langsung harus mempelajari budaya Arab. Budaya Arab dan bahasa-bahasanya. Kenapa? Karena Islam dalam syariat Muhammad ya. Islam dalam syariat Muhammad itu diturunkan dengan bahasa Arab. Itu kan ya seperti kalian yang para hufaz ini udah paham kan di surat Yusuf itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Kan gitu. Nah, la'alakum ta'qilun gitu kan. Nah, agar kita berpikir. Nah, itu pertama kita pahami. Kalau kita ingin memahami Islam, kita harus memahami budaya Arab dulu dan bahasa-bahasanya. Karena Islam itu diturunkan di Jazirah Arab. Nabinya pun dari suku Arab ya, orang Arab juga gitu kan, dan bahasanya pun bahasa Arab. Nah, jadi Hadarah Islamiyah itu ya umumnya itu berbahasa Arab. Jadi kita harus mempelajari hal yang berkaitan dengan seperti tadi Timur Tengah dan peradaban Islam secara umumnya untuk memahami esensi dari Islam itu sendiri. Karena nggak mungkin kita bisa mempelajari Islam secara utuh, pemahaman Islam secara utuh nih, kalau kita tidak mempelajari hal yang berkaitan dengan budaya Arab atau Hadarah Islamiyah secara umumnya. Karena begini, yang namanya sesuatu nih, misalkan nih, asal misalkan kita ambillah Nabi Isa alaihissalam gitu kan, beliau kan diturunkan dengan bahasa Aramaik. Nah, Aramaik ini kemudian ditransliterasikan ke Latin, ditranslate ke Inggris. Yang namanya dari proses transliterasi ini ada yang berkurang gitu dari makna aslinya. Kan itu udah kayak, maksudnya udah sunatullah ya gitu loh. Ketika ditranslate pasti ada yang kurang. Nah, sedangkan bahasa Arab nih diturunkan ke Nabi Muhammad dengan di Jazirah Arab dengan bahasa Arab sampai sekarang, sampai abad kita ini, abad keberapa nih? 22 apa 21? 21 atau 30 ya? 30 masih jauh. 30. Kita ke masa depan pakai mesin waktu. Nah, jadi kalau misalkan dibahas dari zaman Rasulullah sampai sekarang, itu bahasanya masih sama. Seperti apa yang Rasulullah katakan ya seperti itu sampai sekarang. Nah, jadi itu urgensinya kenapa kita harus belajar peradaban Islam, gitu kan? Hadarah al-Islamiyah, agar kita mempelajari Islam secara utuh, gitu kan? Ya kurang lebih gitu urgensinya. Oh iya, ya jadi gitu guys. Jadi kita ini sebagai orang Islam, ya yang dikatakan Ustadz Aufi ya harus paham ya. Belajar dulu bahasa Arab supaya kita lebih mengerti dan lebih tahu maknanya apa dari Islam itu sendiri gitu. Karena ya Arab sendiri lebih termasuk bagian dari agama Islam ya gitu kan, bahasa. Ya. Nah, berarti fokusnya kajian Ar-Razi ini bukan hanya di peradaban Timur Tengah tapi juga peradaban Islam ya. Iya, peradaban Islam lebih peradaban tepatnya. Islam. Betul. Tapi nih, apakah Ar-Razi emang hanya peradaban Islam ini untuk peradaban Islam dan peradaban Timur Tengahnya apa hanya mengkaji Mesir saja atau emang negara lain pun yang masih notabene termasuk Middle East atau Timur Tengah itu dikaji juga? Oke. Jadi yang dikaji di Ar-Razi itu seperti di bahasa dia adalah Al-Hadarah Al-Islamiyah secara keseluruhan. Cuman takhususnya Sirah Nabawiyah. Jadi gini, di Ar-Razi itu ada 3 level. Ya, level pertama itu memang takhususnya ke Sirah Nabawiyah. Nah, dari Arab qabla Islam sampai wafatnya Rasulullah. Nah, nanti itu dibagi-bagi orang yang nggak satu orang semuanya ya. Capek juga kalian. Nah, itu level satunya ya. Kemudian di level 2 itu ada Duailat Al-Islamiyah, daulah-daulah Islam seperti Daulah Abbasiyah, Fatimiyah, Umayyah, Iksidiyah dan lain-lain. Nah, kemudian di level 3 itu sifatnya tematik. Maksudnya tematik itu gini. Anggotanya dipersilahkan memilih satu tema dalam sejarah apapun itu. Ya entah itu Perang Dunia Kedua kah ataupun apa, atau misalkan antum kuliahnya apa nih misalkan nih? Anak Suludin ya. Antum misalkan membahas perkembangan akidah dari zaman Umayyah misalkan. Itu kan takhusus tuh, tematik tuh. Nah, bisa kayak gitu. Atau misalkan ada yang anak kedokteran nih,
mau bahas sejarah kedokteran dalam peradaban Islam seperti apa, bisa kayak gitu. Oh. Nah, misalkan mau orang yang passionnya sains nih, mengulik apa namanya sisi saintifik dari peristiwa Isra Mi'raj, nah itu boleh dibahas di situ. Nah, jadi kita ada sesi diskusinya gitu. Jadi menalar intelektual kita di situ. Nah, itu pertama. Jadi kalau itu yang perlu diketahui dulu ya, ada 3 level. Jadi kalau ditanya yang dikaji itu apa aja, ya hadroh Islamiyah secara umum dimulai dari Rasulullah. Ya sirah nabawiyah. Kemudian berkembang ke 2 ilat Islamiyah. Tidak hanya sebatas pada regional Timur Tengah yang kita kenal di zaman modern ini kan, dari Mesir sampai mungkin ke daerah Syams dan lain-lain itu kan. Nah, yang dikaji itu seluruh peradaban Islam dari Andalusia gitu kan, sampai ya ke Nusantara. Kalau memang ada yang bahas di level 3 gitu maksudnya. Cuman kalau di level 2 itu sampai Turki Utsmani. Ya level 2-nya ya. Nah, cuman kalau misalkan di level 3 ya peradaban Islam secara keseluruhan. Kalau memang ada yang membahas Islam di Jepang ya boleh, silakan gitu kan. Oh, berarti nggak dibatasin ya? Nggak dibatasin gitu. Cuman yang kita batasi di level 1 2 aja. Yang ketiga silakan pilih gitu. Ya karena udah ada dasarnya lah, kita anggap sudah mampu lah insya Allah gitu kan. Kemudian di level 3-nya silakan dikembangkan. Kayak gitu kurang lebih. Jadi menarik ya guys. Jadi di kajian Ar-Razi ini ada pembelajaran yang bertahap gitu, sehingga kita nggak langsung loncat. Nggak langsung lengkap-lengkap. Kita paham gitu, kita belajar dari sumber utama kita itu Rasulullah gitu. Betul banget. Baru menyeluruh, kayak gitu ya. Seru ya ternyata. Ya dikira, yang saya kira tuh kajian Ar-Razi ini ya hanya tok udah peradaban bisa, makanya pas Antum nyebutin kita belajar misalnya tahunnya akidah, kita menarik sejarah akidah. Oh berarti semuanya bisa dikaji ya? Bisa. Wah luar biasa nih, luar biasa. Maksudnya ini jarang loh, maksudnya jarang gitu mahasiswa ini kadang luput gitu sama hal-hal ini. Kadang kan sekarang kan namanya zaman modern, udah terpaku yang sama kayak ya udah hal-hal digital aja gitu. Iya, betul banget. Padahal sejarah ini ya penting banget gitu ternyata ya. Itu dia. Bisa selain bisa menambah intelektualitas juga menambah wawasan kita kan. Betul. Karena kan penting. Kita kan kadang ke Indonesia nih pulang tuh suka ditanyain kan sejarah-sejarah ada apa aja sih. Ada maksudnya apa aja. Kan itu bisa kita jelaskan teman-teman juga bisa jadi bahan di tour guide juga kita. Iya betul banget. Salah satu tour guide. Jadi tour guide kadang kan misalnya orang tua kita atau kerabat kita ke sini, misalnya minta jalan-jalan, kalau kita bingung tentang peradaban yang ada di sini kan bingung juga kan. Setidaknya kita tahu gitu kan. Iya sih, masa mau diajak ke belanja doang Holili kan kita bisa kan kita tahu cuman misalnya tuh Holili. Betul. Matrosiwa. Piramid udah itu aja. Sebenarnya banyak banget yang bisa banyak banget. Bahkan mungkin bangunan-bangunan Ad-Darosah itu termasuk ada di destinasi itu nggak sih? Ada. Iya ada ya. Itu antum kalau jalan di mana Nadi Qaumi, itu kan sambungannya Qol'ah itu. Oh itu masih sambungan Qol'ah? Iya sambungan Qol'ah itu. Peninggalan apa namanya dinasti Ayyubi ya. Jadi kita jalan di situ, menjalan di situs sejarah sebenarnya. Oh iya. Kita jarang menyadari itu ya. Oh berarti dari mana ya Qol'ah? Berarti luas banget ya? Iya luas banget. Berarti titik awalnya di mana tuh titik awalnya? Titik awalnya pasti di Qol'ah. Gitu kan. Kemudian nyambung itu ke bawah apa namanya? Ke daerah Sayyidah Aisyah ke belakangnya itu loh. Sampai sampai ke apa namanya? Ke daerah kita, ke daerah Darul Ahmar itu. Itu masih nyambung sebenarnya. Ya berarti dekat sekali ya peradabannya. Iya, betul banget. Bahkan kita sehari-hari lewat dijajan kan di situ kita ngelewatin itu dia sejarah bisu di itu. Saksi bisu sejarah ya kita lewatin di situ. Oh iya. Nah terus dari tujuannya kita udah bahas, terus juga di latar belakang komunitasnya sangat luar biasa ini kita udah bahas. Nah tentunya kajian Ar-Razi sendiri punya punya goals lah yang ingin dicapai lah. Apa yang ingin disampaikan itu apa sih dari kajian Ar-Razi itu sehingga bisa tersampaikan kepada mahasiswa dan halayak umum ini goalsnya apa gitu? Goalsnya ya secara umum. Kalau dibahas secara umum, tujuan kita adalah ya pastinya mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Dan itu yang utama sebenarnya. Paling utama itu. Ya. Jadi ketika kita sudah dekat dengan Rasulullah, itu akan banyak hal-hal terbuka dalam diri kita, gitu kan? Akan banyak hal-hal yang tercerahkan. Maksudnya apa namanya kita mampu memahami hakikat Islam secara utuh, begitu kan? Karena ya Rasulullah itu nabinya gitu kan, dan Rasulullah itu uswahnya. Itu. Kemudian juga apa namanya ketika kita semakin dekat dengan Rasulullah, kita jadi semakin memahami seperti apa keadaan Islam di zaman itu. Jadi kita tidak mudah apa namanya membid'ah-bid'ahkan orang lain yang di zaman sekarang gitu kan. Jadi kita bisa mengkorelasikan gitu, menarik benang merah antara zaman Rasulullah dengan zaman kita sekarang itu seperti apa. Jadi kita tidak asal menuding atau menyimpulkan suatu hukum. Itu misalkan contoh aja lah kita katakan isbal.
Itu kan hal yang Wah. sangat khilafiyah banget kan. Mantap. Ya apa namanya, banyak yang menuding orang yang isbal itu langsung masuk neraka gitu kan. Nah Iya. padahal kita pahamin dulu isbal di zaman Rasulullah itu seperti apa konteksnya kan gitu. Isbal zaman sekarang itu seperti apa dan lain-lain. Itu bisa dikaji nanti di kitab Syama'il Muhammadiyah gitu ya. Nah itu contohnya. Kemudian apalagi goalsnya? Kita memahami peradaban Islam secara umum. Untuk apa? Agar kita tidak kehilangan identitas. Ya, betul. Identitas kita sebagai muslim gitu kan. Mungkin banyak anak zaman sekarang ya, ini kita tidak bahas masisir aja, mungkin umat Islam secara umum. Keseluruhan Iya, ya. mereka itu krisis identitas. Maksudnya apa? Mereka lupa sejarah mereka, sejarah para nenek moyangnya. Jadi mungkin kita sekarang kalau ditanya ya, perkembangan sains itu identiknya yang baju barat gitu kan. Ya, ya. Dan peradaban barat dan lain-lain dengan Elon Musk-nya itu kan, roket ke Mars-nya Roket itu kan, dan segala lain-lain macam, kan, maju kan. Tapi sedikit sekali yang tahu kalau peradaban umat Islam kita ini juga pernah mencapai di titik itu. Titik di mana sains dan agama itu selaras. Itu yang jarang diketahui. Nah, itu pentingnya kita memahami sejarah Islam itu sendiri agar kita tidak kehilangan identitas. Mungkin orang zaman sekarang mikir gini, kalau kita belajar Islam ya udah Islam aja gitu, sains aja gitu kan ya, agak Pisahkan lah ya. agak sekuler gitu kan. Ya, sekuler. Nah, sekuler gitu. Nah, jadi ketika kita mempelajari peradaban Islam, justru kita menemukan Islam tidak seperti itu ajarannya. Islam itu justru apa namanya mengkombinasikan antara dunia dan akhirat, selaras gitu, nggak pisah-pisah gitu, nggak dikotak-kotakan gitu, alias tidak didikotomisasi. Nah, gitu poinnya. Itu salah satu poinnya, tujuan dari Ar-Razi ini sendiri. Yang ketiga pastinya apa? Agar kepenulisan kita terlatih, gitu kan? Kalau kepenulisan kita nggak terlatih, ya akan susah. Karena bahasa, jadi karena gini, ketika kita menyampaikan ilmu, kita kan menyampaikan antara dua, antara dengan ucapan, berbicara, public speaking gitu kan, atau dengan tulisan. Iya. Nah, kebanyakan kita mungkin terlatih secara public speaking ya, tapi sedikit sekali yang terlatih kan secara tulisan gitu kan. Ketika dia mungkin ngomongnya jago gitu kan, tapi giliran disuruh coba tulis ini, aduh gimana ini, stuck gitu, Bingung mau nulis apa. writing block gitu kan, block gitu cara menulisnya itu. Nah, Iya. jadi salah satu tujuan Ar-Razi itu membuka cakrawala kepenulisan kita agar jago gitu nulisnya lah, bahasa simpelnya gitu kan. Nah, biar jago dan apa namanya terarah gitu. Walaupun ya bisa dikatakan masih banyak kekurangannya, tapi sudah kita coba untuk semaksimal mungkin melatih kepenulisan. Ya itulah kira-kira goals umumnya dari Ar-Razi itu sendiri. Sangat luar biasa. Nah, ini kira-kira nih bisa nggak sih saya nih tertarik masuk gitu ke Ar-Razi? Boleh join aja. Nah, ini kira-kira ada nggak sih open rekrutmennya? Karena kan yang saya tahu ini Ar-Razi ya emang kan dari IKPM kan? Iya, betul. Ya, apakah emang terbatas untuk IKPM untuk saat ini atau emang dibuka secara umum gitu? Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya untuk sobat-sobat mahasiswa semuanya ya. Iya. Awalnya memang didirikan untuk IKPM aja, tapi seiring berjalannya waktu kita ngelihat urgensi juga. Ya. Yang maksudnya minat yang anak-anak mahasiswa untuk belajar sirah itu luas gitu kan. Nah, akhirnya kita open untuk umum. Nah, jadi sejak 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, sejak 2 tahun lalu itu udah dibuka untuk umum, untuk mahasiswa, dan fun fact-nya malah banyak anak non mahasiswa, non IKPM yang masuk gitu kan. Oh, iya. Masih banyak minatnya gitu kan. Nah, jadi apa namanya, kalau untuk open recruitment bisa untuk seluruh mahasiswa, dan biasanya nanti di bulan-bulan November atau enggak Desember gitu. Oh, berarti setelah ini ya, setelah after summer ya? Iya, September ya. Ya kira-kira di bulan-bulan berberan lah, nanti di stay tune aja di situ setelah termin 2. Wah, lah, Ya, menarik nih. Teman-teman nih, jadinya yang pengen belajar sejarah langsung aja ditunggu habis ujian sama Ustadz Aufi ya nih. Iya. Sama Ustadz Damar di belakang nih. Ditunggu pokoknya kehadiran kalian nih. Kita tunggu ya. Belajar dan peradaban Islam supaya kita lebih tahu nih siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Islam itu. Ternyata Islam itu pernah mencapai titik Ya, titik setara kejayaan emas nih. ya, Iya, titik kejayaan. kejayaannya gitu kan. Kadang kan kita sekarang zaman sekarang Islam nih ya udah banyak banget Islamofobia gitu, Betul Islam banget. direndahkan. Ya, ternyata Islam itu pernah super power itu loh teman-teman. Iya, betul banget. Ya gitu. Aduh, ngobrolnya nggak kerasa. Udah 30 menit aja kan berjalan. Ya, terima kasih Safia. Jangan lupa, sama-sama. Atas materi yang luar biasa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di BSD Bincang Sarang Dulur KMB Mesir. Stay tune semuanya. Itu pokoknya sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.